Suara Adiputra SPDGR yang hari ini akan melakukan budaya positif aksi nyata diseminasi program guru penggerak. Oleh karena itu, mari kita buka agenda ini dengan sama-sama mengucapkan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tidak panjang lebar, mari kita sama-sama menyaksikan aksi nyata diseminasi budaya positif dari Ustadz Yoga Suara Adiputra SPDGR. Kepada Ustadz Yoga, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di kesempatan kali ini dalam agenda tugas saya dan tugas teman-teman. Waalaikumsalam. Mangga Ibu. Yaitu berupa aksi nyata diseminasi, materinya atau topiknya adalah budaya positif yang merupakan modul 1.4 di rangkaian pembelajaran saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Salawat dan serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi sudah terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada saya. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya tadi sudah disebutkan, Yoga Suara Adiputra, yang merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang insya Allah hari ini membawakan aksi nyata budaya positif. Ganteng atuh. Foto satacan kering ya. Oke. Pada hari ini adalah penyebaran pemahaman kepada rekan guru SMIT Al-Multazam 2 Linggajati pada tanggal berapa ini? 26 Agustus ya, 2024. Yang dimana budaya positif itu saya terbagikan selama ada 6 poin nanti. Nah, sebelum kita mulai, biar kita menyebarkan aura positif, karena ini kan materinya budaya positif. Nah, kita coba dulu tersenyum ya. Tersenyumnya kita coba selama 30 detik. Nanti Ustadzah Yanti boleh bantu untuk timernya. Udah. Belum. Kita belum mulai, bareng-bareng. 30 detik ya. Ustadzah Yanti boleh minta tolong buat timernya. Harus kelihatan gini nggak? Enggak. Siap? Sudah, Miss? Oke, kita bareng-bareng. Boleh sambil lihat temannya, berarti Ustadzah Nurul ke Ustadzah Yanti, Dara ke Ustadzah Aisyah, Bu Hilda ke Ustadzah Umi Eka, Pak Beni ke Ustadzah Encu. Oke, pandang wajah teman-temannya, bayangkan sesuatu yang positif dari temannya sehingga membuat kita tersenyum. Kita mulai, 1, 2, 3. Ke Ustadz Nurul atuh. Enggak apa-apa. Baru 10 detik. Oke, baru 22 detik, 7 detik lagi. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya, terima kasih. Oke. Semoga setelah melihat senyum teman-temannya membawakan kebahagiaan juga pada diri kita ya. Amin. Aku mual. Tambah mual. Yang mual tambah mual, yang bahagia tambah bahagia. Yang tadinya sedih mudah-mudahan jadi bahagia. Yang bahagia tambah bahagia lagi. Oke. Seperti yang tadi telah sebelum mulai lupa. Kita sepakati dulu forum diseminasi pada hari ini. Saya coba
jabarkan terlebih dahulu. Yang pertama itu menghargai siapapun yang berbicara, kemudian menjadi pendengar yang baik, berpakaian yang rapih dan sopan, izin jika akan keluar kelas dan masuk ke kelas, ruangan maksudnya. Terus boleh makan dan minum dengan tenang. Ada lagi yang mau ditambahkan Bapak Ibu? HP-nya mode silent. Oke, HP-nya mode silent. Terus apa lagi Bu? Itu nonon lah, karunya kergawe. Oke, HP-nya mode silent. Sudah sepakat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah kita sepakati bersama. Nanti saya tambahkannya Miss ya. Iya, siap. Terima kasih, Pak. Berarti boleh makan ya? Boleh, sambil makan minum snack aja ya, nggak usah makanan berat. Kasihan bawanya. Kasihan bawanya. Nggak ada snacknya, nantilah saya pesankan. Tapi belum datang. Oke, poin-poin yang akan kita pahami bersama pada kesempatan kali ini itu ada 6 poin. Ini fotonya foto Ustazah Aisyah ya. Apa ya? Apa lah, karena di sini banyaknya yang akhwat, tapi muridnya yang ikhwan. Poin pertama itu disiplin positif, poin keduanya motivasi perilaku manusia, poin ketiganya keyakinan sekolah atau kelas, yang keempatnya kebutuhan dasar manusia, yang kelimanya posisi kontrol restitusi, yang keenamnya itu segitiga restitusi. Yang mungkin nanti yang terakhir kita akan sedikit demo ya Bapak Ibu ya. Demo sajalah, tidak usah semuanya. Nanti diwakilkan. Kemudian kenapa budaya positif ini perlu di sekolah? Karena seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep intri yang 6 tadi. Lanjut, gimana sih caranya menerapkan budaya positif dengan praktik membuat keyakinan kelas? Yang pertama, disiplin positif itu merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikan ini berarti yang bersifatnya universal, yang berlaku tidak hanya di sekolah, tapi juga di keluarga, masyarakat, dan juga mungkin di negara ini. Selanjutnya, disiplin positif juga lebih diarahkan lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakannya. Jadi tujuannya disiplin positif ini bukan kita terus-menerus mengingatkan siswa atau anak, ya, tapi gimana caranya kita bisa menanamkan kepada diri anak sehingga nanti anak itu dia sadar sendiri. Jadi potensinya, motivasinya nanti tumbuh dari dalam diri siswanya sendiri. Karena kalau kita terus ingatkan setiap hari juga capek juga ya Ustaz Beni ya. Ngalamin ya Pak Beni ya. Ngalamin banget. Nah, tadi disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadarinya berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi setiap siswa itu pakai kaos kaki itu bukan karena takut di push up atau di sit up atau di bending, tapi memang karena dia sadar bahwa kalau ke sekolah ya atribut sekolah itu sepatu, kaos kaki, seragam, komplit atas bawah. Kalau kita tambah peci. Makanya saya pakai peci ya. Ya, tujuannya dari disiplin positif ini adalah ada di 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Karena kita di sini pakai kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka kan ujung-ujungnya karakter yang dibentuk itu dimensinya ada 6. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang keduanya mandiri, ketiganya berkebinekaan global, yang keempatnya gotong royong, yang kelimanya kreatif, yang keenamnya bernalar kritis. Oke. Nah, kita masuk ke motivasinya. Tadi kan tujuannya harus ada motivasi dalam diri siswanya. Motivasi perilaku manusia itu ada berapa macam sih? Ada 3 ternyata. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang atau siswa itu biasanya cenderung melakukan sesuatu karena dia nggak mau dihukum. Contohnya, ya dia pakai peci karena nggak mau dipisahin dari barisan upacaranya misalnya, gitu. Atau misalnya dia datang pagi karena nggak mau disuruh ngafalin atau baca
1 surat, 1 juz gitu. Nah, itu kan masih motivasinya masih karena dia takut akan dihukum atau tidak nyaman. Karena kalau dia dipisahkan dari barisannya pasti dia akan di spotlight banget tuh. Spesial sekali gini. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasanya terjadi juga nggak hanya di sekolah, biasanya di rumah. Misalkan siswa disuruh atau anak kita disuruh ke warung nanti dikasih uang jajan. Nah, biasanya kayak gitu. Pernah ngalamin Bapak Ibu? Kalau saya sering sekali waktu kecil ya. Gitu. Yang kedua, jadi disuruh tuh harus kalau di rumah di buruhan. Dikasih diupah, di buruhan, diupah, di imbalan gitu. Nah, gitu. Ya mudah-mudahan sekarang ya pasti setiap orang pernah ngalamin lah, karena itu kan tahapannya. Yang terakhirnya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga biasanya yang bisa membuat kita debat sama siswa. Nah, karena siswa merasa dirinya benar dan kita juga merasa diri kita benar. Apalagi ketika kita misalnya dalam menerapkan aturan, kita misalnya kekuh ke aturan itu, padahal ya siswa juga merasa kalau dirinya tidak salah gitu. Nah, jadi di sana biasanya menimbulkan debat atau dialog dengan siswa yang mungkin nanti bisa kita pecahkan bersama di poin berikutnya. Ya, gimana caranya biar menghindari debat tersebut? Nah, ini salah satu solusi yang ditawarkan pada kesempatan kali ini dengan membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas atau kenapa disebutnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Karena di sini tidak hanya melibatkan guru. Pertama memang gurunya berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan ke sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi di sini bukan hanya guru tapi muridnya juga dilibatkan. Perasaan fotonya udah diganti deh. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi yang berlaku secara umum, yang mudah diingat dan dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi, yang berlakunya secara umum, sehingga nanti ketika mereka bisa menerapkan di sekolah, harapannya hal itu terbawa ke lingkungan mereka di luar. Entah itu di keluarganya atau di masyarakatnya. Sehingga sesuatu yang baik alangkah baiknya kalau disebarkan. Seperti itu mungkin. Nah, perbedaannya apa sih aturan kelas dengan keyakinan kelas? Itu kalau kita lihat dari 3 poin ini, kalau keyakinan itu merupakan pernyataan-pernyataan positif yang disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas, baik oleh guru maupun siswa. Keyakinan kelas ini lebih bersifat umum dan menggambarkan nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam kelas. Nah, kalau dari definisinya, berarti ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Pertama, itu pernyataannya harus positif. Jadi kalimatnya harus positif. Yang kedua, disepakatinya oleh anggota kelas. Anggota kelas itu kan bukan hanya siswa, tapi guru juga termasuk anggota kelas ketika dia mengajar. Yang ketiga, sifatnya harus umum. Ya, dan menggambarkan nilai-nilai. Jadi sifatnya harus umum, berlaku di mana saja, istilahnya tidak diskriminatif ataupun tidak ras. Dari tujuannya, keyakinan kelas ini tujuannya membentuk suasana kelas yang positif, kondusif untuk belajar dan mendorong rasa memiliki serta tanggung jawab bersama. Jadi tujuannya itu yang poin yang mungkin saya highlight itu harus jadi tanggung jawab bersama di sini. Jadi karena mulainya dari siswa, oleh siswa dan untuk siswa, jadi di sana akan timbul tanggung jawab bersama dan rasa memilikinya. Kemudian dari cirinya itu bentuknya kalimat positif, sifatnya umum, diformulasikan bersama, kemudian lebih menekankan pada nilai-nilai dan sikap yang diinginkan. Kalau aturan kelas, nah, monggo. Kalau kayak aturan kelas itu definisinya seperangkat peraturan yang lebih spesifik dan detail yang mengatur tingkah laku siswa dalam kelas.
Aturan kelas ini fungsinya pedoman menjaga ketertiban kelancaran proses pembelajaran. Kalau kita bandingkan dengan tadi, kalau aturan kelas itu ternyata sudah dibuat dari awalnya. Mungkin siswa nggak tahu, mungkin mereka nggak srek, sehingga nanti efeknya akan lebih luas lagi. Jadi ketika mereka tidak sesuai dengan keinginan mereka, biasanya ya aturan itu hanya sebuah simbol atau sebuah tulisan saja tanpa adanya kesadaran. Kemudian tujuannya itu menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dalam kelas serta menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Ya, kalau tujuannya pasti positif. Dan cirinya itu bentuk kalimatnya biasanya imperatif. Imperatif itu perintah. Terima kasih, Miss. Saya nyari itu kata imperatif itu dari mana gitu. Nah, biasanya perintah itu dilarang, misalkan tidak boleh, kemudian jangan. Nah, lebih spesifik dan terukur, kemudian biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa, terus lebih menekankan pada tindakan yang diperbolehkan dan dilarangnya. Oke, lebih ke tindakannya tanpa memikirkan perasaannya. Ini salah satu contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh salah satu guru di sekolah kita. Kalau saya kebetulan adanya di link, nanti kita bisa cek bersama. Ini oleh Ustadz Siti Aisyah dan mungkin ini juga ada dari ustadz-ustadz yang lainnya. Belum bisa saya displaykan ya semuanya. Kok nggak yang Pak Yoga? Oke, sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Kebayang ya? Ice breakingnya ngapain kita? Oke, sambil jeda dulu lah istirahat gitu ya. Oh, Bu Aisyah mau nyanyi? Lagu itu tuh apa namanya? Lagu fisika. Lagu fisika. Bisa buka YouTube nggak ya di sini ya? Syukuri apa yang ada. Kalau sih penyanyinya terserah. Lu masih. Jangan menyerah. Ada Bu yang kemarin, yang dipakai kemarin ada nggak sih Bu? Bisa nggak? Enggak senam kok. Bisa nggak ya? Tetap ya ada ikut. Bentar. Loadingnya udah lama. Nah, mudah-mudahan bisa. Ya kita sama-sama menari lah ya. Joget biar rileks badannya, biar tidak capek. Kenapa? Ntar dulu, kita lihat dulu. Kayak anaknya Pak Hadi ya. Dah, gerakannya kurang lebih seperti itu. Jadi nanti temponya ini kan pelan, tambah cepat ya gitu temponya. Siap Bapak Ibu? Udah hafal tadi? Boleh kita lihat dulu sekali lagi. Ya, nanti Ramsam, guli, ramsam. Guli, sam, I love you, guli, sam. Tambah cepat. Suara infokusnya kecil. Guli, I love you, guli, I love you, guli. Sekali lagi, tambah cepet sih. Guli,
guli raksasa. I love you, guli. Ore, terima kasih. Sudahlah ya. Sebenarnya ada lagi yang paling cepetnya cuman gempor sampai. Iya, alhamdulillah. Udah keringetan Bapak Ibu. Tambah semangat lagi. Kembar sih itu Pak. Kenapa? Iya itu kembar. Ponakan saya itu. Bukan. Nah. Oke, dari yang dua topik tadi insya Allah kebayang ya Bapak Ibu ya. Pertama gimana caranya agar motivasi dalam diri siswa itu keluar. Gimana mereka biar tidak terpaksa, kita harus membuatnya dengan keyakinan kelas, dengan melibatkan mereka secara utuh dalam membuat keyakinan kelas. Oke, poin yang ketiga, itu kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggarnya, sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, kita coba pelajari. Di sini ada sebuah kasus. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkannya cara menyetir mobil. Nah, setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin menyetir mobil? Nah, jawaban Dimas kan bisa macam-macam ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika jawaban Dimasnya seperti yang warna biru di kanan, kira-kira kebutuhan apa saja yang ingin dipenuhi Dimas? Kalau misalnya Dimas itu menjawab, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa Ibu? Bapak, di sini yang berusaha Dimas penuhi. Kesenangan. Baik. Kalau misalnya dijawabnya dengan biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kebanggaan itu yang mana? Kebebasan atau penguasaan? Atau rasa diterima mungkin? Rasa diterima. Nah, rasa diterima. Karena dia akan merasa diterima sama teman-temannya. Oke. Yang ketiganya, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. Jadi dia kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah dia bisa kemana aja. Yang terakhirnya misalkan menyetir mobil itu seru. Kira-kira yang mana? Kesenangan. Oke. Jadi kebayang Bapak Ibu? Jadi setiap jawaban anak sebenarnya mencerminkan dari kebutuhan apa sih yang sebenarnya ingin dia penuhi dan mungkin dia butuhkan. Nah, dari jawaban-jawaban anak kita bisa tahu kebutuhan apa yang berusaha dia penuhi. Nah, misalkan satu lagi ya. Ya, satu lagi lah. Pak Zulfik. Oh, mau dibacain sama Bu Hilda? Tapi mic-nya cuma satu. Saya nggak pakai klip lagi. Boleh. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Ada nama SMP itu? Nah, sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar. Namun, ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya. Dan dengan frontal mengemukakan di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik, bukan Pancu ya. Oke. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabatnya Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Nah, ketika dicoba ditanyakan,
jawaban Pak Malik tuh kan bisa macam-macam juga gitu. Misalnya jawaban pertama, iseng aja sih aku sebenarnya. Aku senang lihat Capsek baru itu kebingungan kalau aku tanya-tanya di rapat. Kira-kira itu kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Pak Zulfikar? Pancu kira-kira kebutuhan apa Pancu? Coba tampilkan lagi ya, ini kesan. Delay. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan, Pancu? Kela Pancu. Nah, kira-kira kebutuhan yang mana, Pancu? Iya, keisengan. Iseng aja. Pengen lihat kepala sekolahnya kebingungan. Yang mana Pancu? Kesenangan kah? Oke. Masih bingung. Oke. Kesenangan. Bapak Ibu, kesenangan. Oke. Jadi dia seneng kalau lihat orang lain. Susah. Yang kedua, jawaban kedua, ya biar dapat dikenal. Ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nanti bisa dekat sama dia dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orang baik sih. Rasa diterima dan kasih sayang ya. Yang ketiga, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa. Makanya saya tanya saja daripada saya kelihatan tak paham. Masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham, malu dong. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Penguasaan. Bertahan hidup, dia pengen bertahan hidup di sekolah misalnya. Oke. Penguasaan berarti dia pengen tahu dalamnya program sekolahnya seperti apa. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, dari setiap jawaban ya pasti berhubungan dengan siswa, pasti juga berhubungan dengan guru dan kepala sekolah. Jadi dari jawaban-jawaban itu kita bisa tahu tuh sebenarnya pengennya tuh seperti apa. Kebayang Bapak Ibu? Kebayang. Oke. Nah, yang keempat itu adalah posisi kontrol restitusi. Dalam salah satu upaya menciptakan budaya positif, itu ada yang namanya posisi kontrol restitusi bagi seorang guru. Ada 5 posisi kontrol restitusi bagi guru. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Jadi yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau. Yang kelima guru sebagai manajer. Nah, apa bedanya kelima posisi ini? Kita bisa cek di tabel yang ini. Oke. Untuk yang sebagai penghukum, biasanya saya izin duduk ya, masih. Ya, sebagai penghukum, jadi guru itu biasanya dia melakukannya dengan kata-kata yang menyakitkan atau menyakiti kepada siswa, sehingga dampak pada muridnya sendiri dia sadar pas saat itu, tapi di kemudian harinya dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, jadi kita menggunakan kata-kata atau guru itu menggunakan kata-kata yang menimbulkan rasa iba dari siswa kepada diri kita. Nah, tapi dari sana bisa jadi dampak yang muncul pada diri siswa itu dia merasa rendah diri karena mungkin apa yang dia lakukan dilihatnya hanya sebuah kesalahan saja bagi diri orang lainnya. Sehingga dari dua ini, kalau posisi kita di dua ini, motivasi yang akan muncul di diri siswa itu adalah dia merasa gagal sebagai diri pribadi sendiri karena kontrolnya atau motivasinya berasal dari luar. Yang ketiga itu sebagai teman, yang keempatnya sebagai pemantau. Kalau sebagai teman kita ya mungkin yang sering kita lakukan sekarang ini adalah sebagai teman. Karena kalau dilihat dari umur kita relatif tidak jauh dengan siswanya kita. Jadi biasanya
yang berdampak di muridnya adalah dia merasa ketergantungan. Jadi kalau bukan sama guru itu, ya beda lagi. Gitu. Jadi hanya melihat dari sisi gurunya siapa, dan dia nanti tidak mandiri, tergantung terhadap guru yang itu. Kalau sebagai pemantau, kalau pemantau itu dia membandingkan, ada aturan, ada perilaku siswa. Ya, ketika perilaku siswanya tidak sesuai dengan aturan, misalnya, ya ada konsekuensinya. Jadi sebagai pemantau itu ya mostly sih mungkin bagus dalam menjalankan kedisiplinan, tapi ya itu patokannya hanya aturan, sanksi, sama reward dan punishment-nya gitu. Nah, sehingga dari siswanya dia merasa balik lagi ke yang tadi, motivasinya adalah hanya untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Maka identitasnya bisa jadi berhasil, hanya saja motivasinya itu berasal dari luar. Yang terakhir itu posisinya sebagai manajer. Sebagai manajer itu guru itu membuat atau mengarahkan siswa itu kepada suatu keyakinan yang timbul dalam dirinya. Oke, jadi sebenarnya ketika siswa itu melakukan kesalahan, apa sih hal lain yang biasa dia lakukan yang jauh lebih positif, jauh lebih baik dari yang telah dia lakukan, sehingga siswa itu nantinya dia bisa mengevaluasi diri sendiri, bagaimana memperbaiki diri sendirinya, dan kemudian berpikir bagaimana selanjutnya dia akan berbuat. Sehingga nanti akan menguatkan pribadinya, membentuk karakternya sehingga menjadi identitas yang berhasil atau sukses, dan itu timbulnya dari diri sendiri. Seperti itu. Kebayang Bapak, Ibu? Bedanya kelima posisi kontrol ini? Baik. Ke yang terakhir, belum ya. Posisi kontrol restitusi di antara kelimanya itu yang ideal atau yang paling baik menurut teori tadi adalah sebagai manajer. Karena sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi ketika ketika murid-murid ini keluar nantinya dari sekolah ini, dia bisa survive di masyarakat, bisa bertahan. Oke. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat terciptanya identitas positif pada diri muridnya. Nah, yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Udah bela, mau masuk ya? Hah? Siap. Oke, yang terakhir adalah tahapan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kenapa bentuknya segitiga? Karena kalau segitiga itu, apalagi ini segitiganya sama sisi, mungkin filosofinya adalah semuanya sama peranannya, kepentingannya sama, dan urutannya pun tidak harus selalu seperti ini. Karena pada realitanya mungkin yang telah kita lakukan ya tidak seperti ini urutannya. Boleh dari sisi bagian sini, dari sini, dari sini, dari sini, sini, situ. Nah, maka ya. Oke. Yang pertama dulu, dalam menstabilkan identitas itu sebenarnya tujuannya adalah membantu anak merasa aman dan dihargai sebagai individu. Caranya yang pertama menghubungkan mulai dari pernyataan yang menunjukkan bahwa kita sebagai guru itu peduli pada anak. Misalnya, aku tahu kamu tidak bermaksud menyakiti temanmu. Misalnya, kalau misalnya kasusnya adalah ada anak tanpa sengaja atau berantem atau tanpa sengaja nyenggol anaknya sehingga jatuh. Gitu. Kemudian yang keduanya, setelah menghubungkan kita dengan si anak, setelah terjalin koneksi, itu kita bisa tenangkan anaknya.
Bantu anak merasa tenang dan aman dengan memberikan sentuhan fisik atau kata-kata yang menenangkan. Mungkin kalau bapak-bapak bisa dengan sentuhan fisik, kalau ibu-ibu biasanya dengan kata-katanya yang wah luar biasa menenangkan. Gitu. Karena tidak bisa menyentuh secara fisik. Soalnya kita siswanya udah besar-besar. Kalau Iya. masih TK apa SD mah bisa. Ya. Terus. Kalau TK sama SD bisa ya. Bisa ya. Pakai. Yang terakhirnya itu dengan mengingatkan. Misalnya ingatkan anak akan berkualitas positif yang dimilikinya. Itu adalah di tahapan menstabilkan identitasnya. Jadi biar si anak itu sadar dulu, aman dulu, dia dihargai, kemudian dia tahu secara potensinya. Validasi tindakan yang salah yang kedua yaitu tujuannya adalah membantu anak memahami bahwa tindakannya memang salah dan berdampak negatif. Nah, kalau di sini tapi caranya dengan tidak menyalahkan tentunya. Caranya ada beberapa tahapan juga. Yang pertama jelaskan secara jelasnya tindakan apa yang salahnya, kemudian dampak bagi orang lainnya, kemudian bagi lingkungan sekitarnya. Kemudian dengarkan. Nah, ketika kita jelaskan, kan biasanya anak itu berargumen juga. Nah, kita dengarkan tuh argumennya, berikan kesempatan pada anaknya untuk menjelaskan alasan dibalik tindakannya. Jadi dia akan merasa diterima juga. Nah, setelah terjadi dialog, nah tunjukkan rasa empati kita. Nah, minimal kalau tidak bisa membantu, kita kan berempati ya. Itu slogan salah satu guru di ruang guru. Tunjukkan empati terhadap perasaan anak, namun tegas bahwa tindakannya tidak dapat diterima. Jadi, walaupun empati tetap harus tegas kalau memang anak itu salah. Yang terakhirnya itu menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah membantu anak merenungkan nilai-nilai yang ia anut dan mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Caranya, yang pertama ajukan pertanyaannya secara terbuka. Jadi anak itu bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Jadi ajak anak itu untuk berpikir tentang apa yang seharusnya ia lakukan dalam situasi tersebut. Gitu. Jadi bisa keluar semua tuh unek-uneknya. Setelah keluar semua, bantu si anak itu menghubungkan tindakannya dengan nilai-nilai yang ia yakini tadi, yang telah ia keluarkan. Misalnya ya, apakah tindakanmu tadi sesuai dengan nilai kebaikan yang tadi anak tersebut kemukakan? Misalkan enggak. Kalau sudah enggak, baru ke cara yang ketiga, bantu dia mencari solusinya. Misalkan enggak, ya baiknya seperti apa kalau misalnya enggak. Jadi bersama-sama nanti cari solusi antara kita sebagai guru dengan anak. Biar solusi itu yang jauh lebih baik untuk situasi serupa di masa depannya. Jadi ketika nanti ke depannya anak tersebut mengalami situasi yang sama, dia sudah tahu solusinya. Dia bisa cari solusi terbaiknya berdasarkan pengalaman yang telah dia dapat. Oke, di contoh ini contohnya, tapi saya mau minta teman-teman di sini untuk mempraktekannya. Intinya sih seperti ini. Nanti improvisasinya biasanya Bapak Ibu guru jauh lebih hebat. Ada yang bersedia menjadi relawan? Nah, ini contoh situasinya, contoh skenario yang biasanya kalau di Al-Multazam ini biasanya emang yang paling sering itu pensil atau pulpen dari teman-temannya hilang. Kalau enggak bawa. Boleh Bapak Ibu? Ada yang mau relawan? Ya 3 orang sepertinya cukup. 1. Udah dong. Yang jadi gurunya ibu-ibu. Oke. 1 sebagai pengambil pensil, kemudian 1 sebagai guru, atau sisanya sebagai murid lah ya. Nah gitu. Tapi sebagai gurunya siapa, pengambil pensilnya siapa, nanti teman-teman yang lainnya masih dalam ruangan sekelas. Udah dong, ibu-ibu itu lebih halus gitu. Ibu-ibu lebih halus siapa? Umi Eka boleh. Umi kan bagus daripada
Oh, lagi. Udah. Udah. Sosiologi. Ibu Dara mau biasanya banyak video rekamannya tuh kalau di Instagram hasil di kelasnya. Boleh? Waduh. Boleh Bu Dara sebagai gurunya? Jadi nanti langkah Bu Daranya itu seperti ini. Gitu. Oh, nggak kelihatan? Ah, siapa? Atau ininya boleh dibawa nanti? Biar kelihatan. Oke, Bu Aisyah boleh sebagai gurunya, mau Bu Aisyah? Sebagai gurunya, Pancu yang sebagai pengambil pulpennya, nanti teman-teman yang lainnya sebagai yang lainnya. Boleh? Ya, reka adegan aja. Jadi misalnya, nah seperti Oh kayak gitu. seperti kasus yang kemarin lah. Boleh, Ibu? Anak-anak, Iya, Bu. ini ada laporan ya katanya salah satu teman kalian ada yang kehilangan pensil. Ya. Zoom pada momen-momen tertentu. Zoom di momen-momen tertentu. Tidak, Bu. Saya tidak tahu, Ibu. Tidak tahu. Aku hilang Bu, polisinya Bu. Oh, ya pensilnya Benny diambil sama Pancu, sama Ancu katanya ya. Ada saksinya ya. Nanti itu habis Saya pelajaran. nggak merasa, Bu. Nanti habis Buktinya pelajaran. mana, Bu? Jangan menyuruh tanpa bukti, Nanti Bu. ke ruang guru dulu ya. Habis pelajaran ibu ke ruang guru. Ya, ada yang Saya nggak merasa, Bu. Ah, ada yang habis disampaikan. saya nggak merasa, nggak mau. Ayo, mau di mana Bu? Sebelah sini aja tak? Ya. Pancu rada mundur aja. Pancu dipanggil Bu Aisyah ya. Sini ya. Mundur satu, biar Pak Fikrinya bisa. Ya, Bu. Permohonan sebelumnya ya tadi ibu dapat laporan ada salah satu temanku yang kehilangan pensil. Nah, ini katanya kehilangan pensil dan kebetulan katanya Wahyudi melihat Lucu mengambil pensilnya Benny. Enggak, Kenapa, Ibu. Lucu? Saya nggak ngerasa, Bu. Kenapa Lucu mengambil pensilnya Benny? Coba jelaskan kepada ibu ya. Pensil yang mana, Bu? Pensil yang ujungnya ada karetnya. Oh, itu ya. Enggak, kan kebetulan, Bu. Bukan mengambil, bisa minjem. Ya. Tapi tadi mau ngerjain PR matematika. Sudah. Masih PR-nya banyak banget, Bu. Saya lupa nggak bawa pensil. Harus ngerjain PR. Tes Itu apa namanya? Menentang saya terus, Bu. Untuk mengerjakan PR. Cinta. Sementara pensilnya nggak ada. BKN, SCM. Nggak ada formasinya. PR-nya nggak Apa? ada. Belum. Itu tahu kan namanya meminjam barang tanpa izin itu kan sama dengan bosop ya atau mencuri ya. Kan ibu tahu ya selama ini itu anak yang jujur ya, anak yang rajin ya. Nah baru kali ini sepertinya diperlakukan seperti itu ya. Berarti di sini ada hal yang tidak ada hal atau keyakinan kelas yang dilanggar sama Cu. Kira-kira mengambil barang orang tanpa izin menurut Cu gimana? Iya, kena gali. Masang iya mari jam tiang kanopi. Dicor. Bis teh 20 tuh. Ai, dan sakit sakukum kanal. Kaji jina ipis leutik kok. Yang pada tahu itu gitu-gitunya. Sakit berempat. 50 juta? Sakit tipis teh. 50 juta? Ya, ingat tuannya tuh. Juta lain bisa bro. Ah iya sakit bisa. Ah iya. Tapi baja. Teng 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 teng. Lain baja berarti. Lain juga. Atau tadi cat manggesan kan? Ya masalah. Itu maksudnya kan nu ditanam lagi kudu nama dicat teh. Iya kabeh jadi dicatat aku.
Ya. Ya, kasih tepuk tangannya, luar biasa. Ya. Cocok. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Sebenarnya mah kan sering kita lakukan juga, cuman mungkin kita belum tahu judulnya. Nah, kalau sekarang yang seperti itu judulnya adalah segitiga restitusi. Jadi gimana caranya kita meyakinkan kepada diri anak itu bahwa apa yang dia lakukan salah dan bagaimana dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi nantinya. Mungkin nanti bisa kita terapkan sama-sama di sekolah kita tercinta ini. Oke, karena manfaatnya dari segitiga restitusi itu adalah ada banyak. Saya ambil 4. Yang pertama adalah membangun hubungan positif antara guru atau orang tua dengan anak. Jadi bisa diterapkan juga di rumah. Barangkali Bapak dan Ibu punya anak yang lumayan aktif gitu ya. Yang keduanya meningkatkan empati, bisa membantu anak memahami perasaan orang lain, mendorong tanggung jawab adalah mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Yang keempatnya membantu anak belajar dari kesalahannya, memberikan kesempatan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Gitu. Itu sekian dari saya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah cukup? Boleh. Tapi saya minta 1 orang buat mengemukakan apa yang didapat hari ini ya sebagai refleksinya ya. Mami Silda itu biasanya babut nih dalam Oke. Boleh Miss Yanti, boleh? Oh, boleh. Dipegang aja nggak apa-apa dipegang. Kayaknya pakai ini. Pegang aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan? Ya. Terima kasih atas kesempatannya kepada Ustadz Yoga Suara yang sudah memberikan ilmunya kepada kami guru-guru yang ada di SMA ITA Multazam 2 Linggajati. Sebelumnya saya ucapkan selamat karena sudah menjadi salah satu calon guru penggerak di Kabupaten Kuningan angkatan 11 ya Pak. Mudah-mudahan dilancarkan ke depannya. Terkait budaya positif, terkait diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ustadz Yoga, begitu luar biasa ya, begitu luar biasa. Kemudian di sini saya lebih ke menyoroti yang bagian yang terakhir, yang segitiga restitusi itu ya, di mana beliau sangat ada tiga bagian di segitiga restitusi ini. Beliau sangat jelas menerangkan tiap poin-poinnya ya. Jadi selain kita bisa melalui tahapan ketiga proses segitiga restitusi itu, tapi kita juga bisa tahu bagaimana cara menstabilkan identitas, kemudian bagaimana caranya memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan seperti itu. Dan satu hal lagi tadi juga membahas tentang peran guru di sekolah ya, bahwa yang namanya guru yang ideal itu adalah guru yang berperan sebagai seorang manajer seperti itu. Terima kasih, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pribadi seorang guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak didiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Miss Yanti. Satu lagi dari Pancu, boleh? Cukup. Ya udah. Cukup ya. Terima kasih. Oke. Ya, harapannya setelah diseminasi ini kita bisa sama-sama menerapkan, karena untuk membentuk suatu disiplin positif di suatu lingkungan tidak bisa
hanya dari satu orang, tidak bisa sebagai Superman, tapi harus juga sebagai super team. Jadi kita sama-sama, iya, saling bahu membahu mulai dari pimpinan sampai dengan yang lapisan paling bawahnya. Yang artian semua warga sekolah saling bahu membahu menerapkan disiplin positif ini. Ya, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada MC. Kepada MC dipersilakan. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Yoga Suara atas aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-11. Mudah-mudahan aksi nyata ini berdampak positif bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata kita tutup dengan bacaan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya? Mana bangun bang? Dek. Bukan lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelas 12 kelas 11-2 hari ini kita akan coba membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebelum kita mulai membuatnya, Bapak akan sampaikan dulu buat apa sih sebenarnya keyakinan kelas itu, kemudian fungsinya untuk apa, dan nanti dipakainya seperti apa. Oke? Nah, pengertiannya dulu, keyakinan kelas itu adalah kepercayaan diri siswa, jadi kepercayaan diri antum semuanya terhadap kemampuan antum semua dalam belajar untuk mencapai tujuannya. Jadi intinya adalah apa yang antum rasa itu dibutuhkan oleh antum untuk mencapai tujuan. Tujuannya dalam bidang akademik seperti apa? Pertama yang diperlukan itu rasa percaya dirinya. Jadi antum nanti yang kira-kira sekiranya membuat diri antum merasa percaya diri kalau belajar itu seperti apa. Kemudian yang membuat antum bisa aktif di kelas itu seperti apa, dan motivasinya untuk apa. Nah, kenapa penting harus ada keyakinan dalam diri kita? Yang pertama adalah untuk meningkatkan motivasi, prestasi, dan kesejahteraan. Kalau kesejahteraan kita itu sebelum ke nominal uang ya, mungkin kesejahteraannya adalah gimana biar kita nggak stres dalam belajar, kemudian gimana kita akan tertekan dalam belajar. Kalau prestasi sangat jelas, itu adalah gimana caranya biar prestasi kita tambah meningkat. Kemudian motivasinya agar kita dalam kelas itu lebih gimana ya? Lebih meningkat. Nah, jenis keyakinannya nanti ada 3, keyakinan akademik, keyakinan sosial, sama keyakinan diri. Nah, yang mungkin nanti akan kita buat adalah keyakinan akademik, keyakinan sosial, dan keyakinan dirinya minimal ada 1 lah ya di setiap ini. Oke. Nah, keyakinan akademik berarti percaya diri dalam kemampuan belajar dan menjalankan tugas. Keyakinan sosial itu percaya diri dalam berinteraksi dengan teman sebaya dan guru. Keyakinan diri yang ketiganya adalah percaya diri dalam kemampuan diri secara keseluruhan. Nah, yang mungkin nanti aspek yang harus kita perhatikan pertama adalah dalam membangun keyakinan kelas yang positif ini, pertama suasana kelasnya. Ciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Misalnya, antum dalam belajar itu pengennya seperti apa? Misal, kalau lagi ngerjain tugas boleh sambil dengerin musik. Begitu.
Atau kalau misalnya boleh Pak kalau sambil minum. Nah, seperti itu kan mungkin antumnya lebih rileks ya kalau ngerjain. Nah, yang kedua dukungan gurunya. Kemudian yang ketiga kerjasama. Yang keempatnya aktivitasnya menyenangkan. Nah, misalkan antum pengen pas belajar itu nggak ngitung terus Pak. Ya kalau fisika pasti banyak hitungnya. Ini kan lagi fisika. Kemudian yang selanjutnya peran guru dalam membentuk keyakinan kelas itu nanti sama tadi memberikan umpan balik, tinggal membandingkan siswa sebagai guru nanti Bapak mungkin akan menciptakan kelas suasana kelas yang aman juga. Nah, kemudian dalam meningkatkan kelas yang harus diperhatikan lagi adalah tetapkan tujuannya yang realistis, berikan kesempatan belajar yang beragam, kemudian libatkan siswa jadi yang sekiranya semuanya bisa terlibat. Yang keempatnya semuanya berkesempatan untuk sukses. Jadi kira-kiranya yang tidak menguntungkan diri sendiri saja. Ya, kita harus pikirkannya teman-teman yang di sini kira-kira biar semuanya sukses seperti apa. Oke, sampai situ kebayang? Nah, oke. Kalau sudah kebayang, mari kita buat sama-sama. Bapak sudah buatkan link padletnya. Antum bisa scan barcode-nya. Kemudian nanti buatkan, berarti minimal ada 3 lah ya. Setiap orang menyumbang 3. Kelas ini akan dibuat seperti apa yang sekiranya menunjang kesempatan belajar kita semuanya. Diklik di sana, kasih nama, kemudian poin yang antum kembangkan. Ketik nama aja terus. Nah, plus gitu. Oke, kasih nama di atas